Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kepada yang kami hormati Ketua DKM Miftahul Iman dan juga jajarannya, al-asatidzah wal ustadzat, para hujjaj, tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang besar Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini atas izinnya kita bisa mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita duduk sejenak untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik, yaitu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri dan anak-anak beliau dan juga keluarga beliau dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatus shalihin, dan juga para pengikutnya yang selalu senantiasa mengikuti mereka dengan baik, yang mencintai Nabi, meneladani sunnah-sunnah Nabinya hingga yaumil qiyamah. Tema kita kali ini adalah mendidik anak dalam pandangan Islam. Kita akan sampaikan satu nasihat yang luar biasa dari seorang Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau katakan, i'lam, ketahuilah, anna sabiyya amanatun 'inda walidih. Sesungguhnya anak-anak itu adalah amanah, kepercayaan. Kepercayaan yang Allah berikan kepada
kedua orang tua. Bapak Ibu, kalau kita bicara asal-usul anak kita, itu tuh titipan Allah. Amanah titipan Allah. Walaupun secara biologis dalam logika ilmu pengetahuan manusia, bapak, ibu sebagai orang tua, sebagai induknya. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali atas seizin Allah. Kalau bicara ilmu pengetahuan misalnya biologi, atau kita katakan bahwa Allah sendiri atau melalui Rasulnya pun juga menyampaikan bagaimana proses terjadinya manusia yang berawal dari nutfah, setetes air mani yang hina, bertemunya sel sperma dengan ovum atas izin Allah. Lalu kemudian terjadi pembuahan hingga kemudian menjadi segumpal darah. Lalu terjadi pembelahan sel meiosis, mitosis yang kita sudah paham. Menjadi sekerat daging, tumbuh tulang belulang, ditiupkan roh setelah 120 hari. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi boleh dikatakan anak kita bukan bikinan pabrik kita. Walaupun Allah titipkan ke dalam rahim seorang ibu, tapi itu benar-benar adalah atas kuasa Allah. Buktinya apa, Pak? Ada orang bertahun-tahun untuk kemudian punya anak, program punya anak dengan berbagai macam metode, bahkan biaya yang sangat mahal. Kalau belum Allah izinkan, ya belum. Ada yang enggak perlu miliaran, asal apa? Asal nempel jadi. Ini biasanya ustadz-ustadz ya biasanya kayak gini. Saya punya guru itu istrinya 2, anaknya sekarang sudah 21. 21. Yang tertua itu baru masuk kuliah. Subur. Suami istri dengan izin Allah. Tapi semua atas izin Allah, Pak. Maka sebenarnya itu adalah amanah. Amanah tuh gini loh, Pak. Saya punya barang berharga. Saya merasa sebagai bentuk kepercayaan saya titip. Sebagai seorang amanah, orang yang dia bisa dipercaya, dijaga. Maka oleh karenanya bahwa seorang anak itu titipan Allah, tanggung jawab orang tua menjaganya, memeliharanya atas izin Allah, kuasa Allah dengan syariat Allah. Memelihara itu luas. Bagaimana memberi makan, memberi pakaian. Dan yang tidak kalah penting, bukan tidak kalah penting, yang paling juga urgent itu adalah mendidiknya. Makanya kata Nabi, haqqul waladi 'alal walid thalathah. Haknya anak atas orang tua itu 3.
kewajiban sebagai orang yang dititipkan itu adalah menjadi hak. Jadi hak anak atas orang tua itu 3. Yang pertama adalah ayyuhsina ismah, memberi nama yang bagus. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Quran, maksudnya mendidiknya dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa yuzawwijuhu idza balagh, menikahkannya ketika setelah sampai usianya. Makanya kalau kita bicara haknya anak kepada orang tua, yaitu adalah mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau kita bicara pendidikan itu dalam terminologi Islam artinya tarbiyah. Pendidikan, pembinaan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang saleh. Bahkan para ulama itu mereka salah satu di antaranya untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua kepada anak itu, Pak, dimulai dari kapan? Bukan setelah menikah punya anak, tapi sebelum menikah pun mereka sudah menunaikan kewajiban mereka kepada anak mereka. Dimulai dari mana? Memilih istri yang baik. Maka ada salafus salih itu, dia kemudian berterima kasih kepada ayahnya, wahai ayahku, terima kasih, jazakallah khairan, karena telah memilihkan bagiku rahim yang terbaik. Dengan apa? Dipilihkannya ibuku. Sedangkan dalam hadis, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Wa qalbuhu jauharatu sadijah. Hatinya anak itu layaknya seperti mutiara yang murni. Wahia qabilatul likulli naqsin wasurah. Jadi hatinya anak itu putih, bersih, layaknya seperti mutiara yang putih, bening, bersih gitu, Pak. Dan dia bisa menerima apapun didikan orang tuanya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini ditakdirkan dalam kondisi fitrah, suci. Tapi kalau dalam perspektif ulama, fitrah itu maknanya 3. Yang pertama adalah bertauhid. Karena ketika seorang manusia itu di dalam rahim ibunya, dalam surah Al-A'raf, maka akan ditanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Setiap janin, Pak, di dalam rahim ibunya, ditanya sama Allah, apakah aku adalah Rabbmu? Maka jawaban setiap janin pasti menjawab. Pasti nih, Pak, tidak ada kecuali. Dunal istisna. Karena kata kullun di dalam bahasa Arab itu dunal istisna. Tidak ada pengecualian. 100%. Maka semua janin akan berkata,
ya kami bersaksi ya Rabb. Maka para ulama, tidak ada bayi yang lahir dalam kondisi hidup melainkan telah bersaksi. Kemudian makna yang kedua, fitrah di sini adalah bersih dari dosa. Sofiyatum minadz-dzunub. Bersih dari dosa. Maka sering kita katakan dalam banyak dalil tuh, kawaladathu ummuh. Seperti dia lahir dari rahim ibunya. Karena bersih dari dosa. Nah yang ketiga, ini penting Pak. Fitrah ini adalah liyumayyizallahul khabitha minat thayyib. Dia diberikan oleh Allah bekal bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara fitrah, manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu, sekalipun misal, ini maaf, ini kita nol-nolan, zero, nol. Bapak Ibu nggak didik. Anak-anak itu akan dibawa pada satu keinginan mencari Tuhannya. Mencari Rabbnya. Itu udah otomatis. Berarti itu secara fitrah. Liyumayyizal khabis minat thayyib. Yufariqu bainal haqqi wal batil. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya ini terbawa sebenarnya oleh kita. Kita tuh bisa kok membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hanya dari mungkin bahasa kitanya nuraninya. Itu fitrah sebenarnya. Hanya saja setelah kemudian dia lahir, orang tuanya mendidiknya. Apa kata Nabi? Yuhawwidani. Kalau orang tuanya Yahudi, dididik ala Yahudi. Jadilah anak itu condongnya kepada Yahudi. Wa yunassirani. Dan juga kalau dia lahir dari orang tua Nasrani, dididik ala Nasrani, maka kemudian jadilah dia Nasrani. Au yumajjisani. Atau kalau dia lahir dari orang tua Majusi, maka dia dididik ala Majusi, jadilah dia orang Majusi. Kenapa Pak? Fitrahnya rusak. Siapa yang rusak? Orang tuanya. Makanya urgent banget Bapak Ibu. Hakul yakin kalau kita semua tidak mungkin punya anak didik ala Yahudi. Sengaja mendidik ala Yahudi itu nggak mungkin. Atau mengajarkan mereka agama Yahudi. Mustahil sebagai seorang muslim. Kecuali dia memang Yahudi. Gitu. Kalau kita sengaja mendidiknya menjadi Nasrani, hampir mustahil. Kecuali imannya dipertanyakan. Tapi kalau bicara orang Islam, karena ketidaktahuan Islamic parenting, cara mendidik ala Islam yang sesuai dengan syariat, dia terpengaruh dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya orang kafir, hingga kemudian dia mencontohnya, mendidik anak-anaknya ala mereka, jadilah mereka. KTP-nya Muslim, pola pikirnya Yahudi. Ada nggak Pak? Banyak. Apa pola pikir Yahudi itu Pak? Pola pikir Yahudi itu pada intinya pada garis al-maghdub, orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bicara ilmu pinter. Kalau kita katakan orang Indonesia kurang nggak sih orang pinter? Nggak kurang, banyak orang pinter. Sampai luber-luber. Indonesia itu Pak. Saking banyaknya orang pinter, itu banyak orang pinter yang kemudian justru diambil oleh orang-orang negeri luar. Saking banyaknya orang pinter yang nggak kepake. Yang kepake orang keminter.
nggak diamalkan ilmunya, tinggi akademiknya, kropos agamanya, akhirnya yang menjadi dorongan dari perbuatannya adalah hawa nafsu. Makanya di sini Bapak Ibu pentingnya, urgennya mendidik anak itu. Hati-hati, anak-anak kita itu ya boleh dikatakan didikan orang tuanya. Wahiwa qabilatul likulli syai'. Anak itu memang menerima apapun dari orang tuanya. Makanya di dalam teori pendidikan anak itu adalah duplikat ulung. Anak itu Pak, copy paste orang tuanya. Bahkan kalau anak laki-laki itu mayoritas Pak, 70% menyerap apapun, ketiplek bahasa saya, dengan bapaknya. Maka cara kita mendidik anak itu Pak, ini kita terpengaruh 70% dari ketika kita mendapatkan dari bapak kita. Makanya kita sering bilang kepada anak-anak, dulu bapakmu diajari sama kakekmu tuh kayak gini. Nah, 70%. Bayangkan kalau 70% itu cara mendidik yang salah turun-temurun. Akhirnya apa? Akhirnya sulit untuk keluar daripada lubang hitam itu. Kalau hitam, kalau putih ya alhamdulillah. Anak orang tua kita didik kita dengan benar ya alhamdulillah, tidak masalah ditiru. Cuma naudzubillah. Saya pernah ketemu dengan ya orang alim, Pak. Ilmunya luar biasa. Bahkan seorang ustadz ngajar di sebuah pondok pesantren. Lalu kemudian banyak pengaduan karena termasuk sangat keras mendidik santrinya. Hingga kemudian, maaf, terlalu anarkis lah. Jadi kalau mukul itu bukan mukul di badan, tapi mukul kepala. Maka kita diskusi. Diskusi Pak, cuma enggak nasihati, cuma diskusi. Ustaz, ini maaf ya Ustaz. Karena saya diminta untuk diskusi, ya saya diskusi. Kenapa sih? Gitu. Atau saya pengen tahu gitu, apakah memang di dalam Islam itu cara mendidik anak itu dengan memukul kepala. Jadi sering banget ngeplak kepala santri itu. Wah. Ini orang berilmu, Pak. Ilmunya sudah nyampe. Makanya disampaikan yang enggak ada dalilnya. Yang ada dalam hadis Bukhari, area kepala ini haram. Tidak boleh Bapak Ibu nempeleng anak itu tidak boleh. Haram dosa. Karena ini wilayah yang dilindungi Allah. Maka cara mendidik anak itu enggak boleh kita nempeleng, enggak boleh. Ada mekanismenya. Kata Nabi, murru auladakum hina sab'ah. Perintahkanlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu hina ashrah. Boleh pukul kalau mereka tidak sholat itu setelah umur 10 tahun. Keterangannya dalam hadis Bukhari, fadribuhu biturbatin ghaira mubarrihah. Pukulah dia jangan pada pukulan yang area wajah, bukan area vital. Yang itu akan membuat resiko cedera, bukan cedera fisik saja Pak, cedera batin yang susah. Cedera batin itu yang susah, cedera fisik mungkin ya diobati selesai. Tapi cedera batinnya itu yang susah. Terus kemudian apa kata beliau? Ya itu tidak ada dalilnya. Cuma saya memang begitu. Dulu bapak saya didik saya itu ya digituin. Sehingga saya nurut. Tuh kan Pak. Seorang yang dzu ilmin sebenarnya. Tapi ternyata copy paste dari bapaknya itu sebuah riset. Bahwa memang kita itu hati-hati mendidik anak itu
sangat menduplikasi 70%. Ya memang kita duplikat orang tua kita. Kita hari ini pembentukan karakternya kalau kita tidak mengkaji ilmu dengan lebih dalam, ya udah apa yang kita lihat dari ayah ibu kita biasanya kita tiru. Sampai kita punya ilmu pengetahuan. Makanya inilah pentingnya pembahasan kita. Fa in uwidal khairu nasya'a alaih wa syarakahu abawahu fi thawabihi wa in uwida syarru nasya'a alaih wa kana al-wizru fi unuqi walidih. Karena hatinya anak-anak itu adalah seperti mutiara yang murni menerima apapun cetakannya, menerima apapun pendidikan orang tuanya, maka jika anak-anak itu dididik dengan kebajikan, dibiasakan. Uwida itu dibiasakan. Dididik dengan kebajikan. Uwida. Uwida itu kalau kitanya lebih sering mengenalnya dengan adat. Adat itu sebenarnya kebiasaan sehari-hari. Maka kalimatnya uwida. Maka jika anak-anak itu dibiasakan, dididik dengan kebajikan, nasya'a alaih, maka dia akan tumbuh di atas kebajikan. Wa syarakahu abawahu fi thawabih, maka kedua orang tuanya mendapatkan ishtirak, keikutsertaan, syarikat. Maka dia berserikat ikut mendapatkan pahalanya. Jadi kalau anak itu dididik dengan baik, Pak, dibiasakan sama kita sholat, diajari wudhu, diajari sholat yang benar, diajari akhlak yang bagus, maka ketika mereka tumbuh di atas kebaikan itu, secara otomatis ketika mereka melakukan suatu amalan yang kita ajarkan, pahalanya ngalir ke orang tuanya tanpa perlu permisi, Pak. Langsung, tidak usah diniatin pun sudah. Jadi kalau misalnya bapak ibu didik anak itu dengan baik, misalnya sederhana lah, sholat 5 waktu di masjid. Sampai kemudian dia dewasa, sholat 5 waktu sehari semalam di masjid. Itu ketika dia sholat, pahalanya ngalir, kerannya langsung ke orang tuanya, walaupun anaknya nggak meniatkan langsung. Itu pentingnya luar biasa mendidik anak itu. Bagaimana anak kita dididik untuk misalnya sopan santun, rendah hati kepada semua manusia, dia baik kepada sesama muslim, dermawan. Allah Akbar. Setiap sedekah misalnya, bapak ini biasanya sholat Jumat bawa anak laki-laki, terus kemudian dititipin uang. Nak, ini uang 5.000, nanti kamu masukin ke kotak amal. Bapak biasakan dia sedekah itu. Nanti ke depan, amin, alhamdulillah, anak kita kemudian menjadi konglomerat, lalu kemudian sedekah 1 miliar rupiah, bapak otomatis dapat pahala sedekah 1 miliar rupiah. Maka Nabi SAW bersabda, mandala ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan, mengajarkan kebajikan, maka dia dapat pahala yang serupa dengan orang yang mengamalkannya. Orang tua itu adalah, anak itu adalah barang tambang orang tuanya. Makanya itu yang disebut dengan investasi. Anak itu investasi, setuju enggak, Pak? Banyak kita berinvestasi dengan anak. Nyuwun sewu, maaf, tapi persoalan dunia. Bahkan banyak orang tua rela jual tanah, rela jual rumah, sampai terkumpul miliaran, anaknya disekolahkan ke kedokteran. Tujuannya apa, Pak? Anaknya kalau udah jadi dokter,
gampang nyari duitnya. Banyak yang kayak gitu. Supaya apa? Anaknya bisa punya, mungkin bisa katakan mapan. Setelah kemudian orang tuanya sudah pensiun, tidak produktif, maka orang tua bisa diurusi oleh anaknya yang diurusi jadi dokter itu. Banyak orang tua memikir ke sana. Nanti kalau saya tua ya anak saya lah gantian yang ngurus saya. Itu investasi dalam sudut pandang dunia. Kita cerdasnya luar biasa itu. Walaupun terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada Pak orang tua sekarang nangis Pak. Saya ketemu dengan seorang takmir masjid. Kasian Pak. Dia seorang pekerja keras, petanggung nafkah yang hebat bahasanya ya. Karena tanggung jawab sebagai orang tua. Anaknya disekolahkan kedokteran semua. Tapi sekarang dia nggak punya rumah. Bahkan tinggalnya di masjid. Makan minum saja ditanggung masjid. Mana anak-anaknya? Nggak peduli. Padahal dia berinvestasi. Dalam urusan dunianya ya. Karena zaman itu mungkin mikirnya ya udahlah anak punya anak. Lupa pendidikan agama. Setelah anaknya sudah dewasa, punya pendapatan pribadi yang luar biasa, lupa dengan orang tuanya. Sekarang benar Pak, jadi seorang yang marbot masjid, kemudian makan minum saja dari masjid. Istilahnya. Lalu kemana dua anak yang jadi dokter spesialis itu? Makanya, kalau kita bicara orang tua atau anak itu adalah investasi orang tua, investasi di sisi ini yang paling penting. Kalau kita tengok ada hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amul illa bitsalath atau illa bi ihda tsalatsa, riwayatnya macam-macam. Salah satunya waladun shalih yad'ulah, itu investasi juga. Itu adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Anak saleh Pak. Anak soleh itu mendoakan orang tua. Tapi banyak orang anak-anak itu orang tuanya belum meninggal saja didoain meninggal, Pak. Ada orang tua sakit, Pak, sakit. Anaknya bagus-bagus. Jadi pejabat-pejabat. Dia pengen ngetes sebenarnya anaknya ini peduli nggak sama dia. Dia katakan saya sakit nak. Tapi sakit terus. Akhirnya anak-anaknya ngumpul semua. Lagi sakit anak-anaknya ngumpul. Ya ini mungkin bisa jadi bapak ini mungkin juga ini adalah akhir-akhir kematian beliau. Loh, masih sehat sebenarnya orang tuanya. Baru sakit sekian minggu aja dikumpulin. Bisa jadi ini akhir-akhir wafatnya beliau. Bahas warisan. Ya Allah. Makanya hati-hati mendidik anak itu. Kalau dia dididik dengan baik, maka dia tumbuh menjadi baik. Kalau dididik dengan jelek, dia jadi jelek. Dan wizru fi unuqi walidayk. Kalau orang tuanya tidak didik dengan benar, atau didiknya dengan didikan yang keliru, orang tua dapat dosa. Beda Pak, kalau bapak ibu dan didik dengan baik. Lalu anak dengan qadarullah, karena misalnya soalan hidayah itu kan milik Allah. Ada kondisinya Pak. Orang tuanya bagus, anaknya ternyata jelek. Dididik udah benar, tapi cenderungnya perbuatannya jelek. Kalau itu nanti diberitahukan atau dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya kita bisa, saya sudah didik. Kita bisa argumen.
Tapi kalau kita tidak didik, atau kita didiknya dengan didikan yang keliru atau salah, maka dosanya di pundak kedua orang tuanya. Seperti pohon, Pak. Didik anak itu seperti kita nanam pohon. Kalau kita biarkan, mungkin saja dia tumbuh dengan batang yang lurus atas izin Allah. Bisa. Banyak kondisi, orang tuanya itu tidak peduli, anaknya bagus. Bisa. Akan tetapi kebanyakannya, karena dia tidak dididik dari kecil, karena ketika bibitnya, ketika baru tumbuh, tidak diupayakan tiang untuk dia bisa tumbuh berdiri dengan lurus, karena itulah akhirnya tumbuhnya bengkok. Dan kalau sudah terlanjur bengkok, bisa nggak Pak dilurusin? Bisa nggak dilurusin? Masih bisa, tapi susah payah. Makanya kita seharusnya fayam bagi ayyasunahu wa yu'addibahu. Hendaknya bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dan mendidiknya dengan didikan yang benar. Wa yu'allimuhu mahasinal akhlaq, dan mengajarkan kepadanya akhlak yang baik. Mendidiknya dengan akidah yang lurus, mendidiknya dengan ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Bagaimana stepnya? Wa yahfadhuhu min qurana'is su. Kata Imam Ibnu Qudamah pertama nih Pak, yang penting sekali. Jagalah anakmu dari pergaulan yang buruk. Pertama Pak, lingkungan. Dari pertemanan yang jelek. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan al-jaru qabla dar. Sebelum engkau mendirikan rumah, perhatikanlah tetanggamu, perhatikanlah lingkunganmu. Ini penting karena mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, membentuk karakter anak kita. Bahkan suatu ketika Nabi SAW, ini sekedar Pak, ada kemudian anak-anak duduk di atas bantal yang terbuat daripada kulit harimau. Dia katakan, hati-hati. Masih anak-anak soalnya. Hati-hati. Kenapa? Karena kebiasaan duduk di atas kulit harimau itu berdampak pada karakter. Dia nanti seperti harimau. Apalagi kalau kita bicara interaksi, Pak. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, apa kata Nabi? Nabi SAW pernah bersabda, as-sabiru li sahibil ghanam wal khuyala li sahibil ibil. Akan menjadi orang yang sabar, orang yang menggembala kambing. Tapi akan menjadi sombong kalau dia menggembala unta. Gimana Pak? Mungkin kita gampang, masa sih? Ternyata terbukti. Jadi menggembala kambing itu Pak. Kenapa para nabi ditakdirkan oleh Allah hampir seluruhnya menggembala kambing? Coba cek. Dari 25 nabi dan rasul, semuanya hampir pernah menggembala kambing, entah lama atau bentar. Gembala kambing. Baginda Nabi berapa tahun? Nabi SAW.
menggembala kambing. Dari umur 12 tahun sampai umur 25. 13 tahun beliau menggembala kambing. Apalagi Nabi Isa. Memang lahirnya aja di kandang kambing. Maksudnya bukan di kandang persis. Maksudnya di wilayah peternakan kambing. Makanya disebut Bait Laham. Laham itu daging kambing. Maka disebutnya Bethlehem. Itu Bait Laham. Bait itu rumah, laham itu daging kambing. Artinya apa, Pak? Nabi dan Rasul itu interaksinya menggembala kambing. Akhirnya jadi penyabar. Karena didik kambing itu, Pak, mendidik kita untuk sabar. Sabar, telaten, ulet. Tapi kalau misalnya ada orang gembala kambing marah-marah, ya itu karena dia nggak mengambil pelajaran. Tapi kita mau ngambil prototipe. Wal khuyala li sahibil ibil. Sombong angkuh itu menggembala onta. Kenapa, Pak? Karena onta itu hewan paling angkuh. Mendingan kuda, Pak. Kalau Bapak melihara kuda dari bayi, lalu kamu dari anak-anak lah, dikasih makan, dimandikan. Kuda itu jinaknya luar biasa, Pak. Bahasa kasarnya kalau zaman saya kecil dulu, nonton film Zorro di Sweet aja datang. Bisa kuda itu. Jangan coba-coba onta, Pak. Mau dididik dari kecil, dipelihara dari kecil, dikasih makan, dikasih minum. Asal nggak diikat, kabur. Makanya Nabi ngasih perumpamaan dalam hadis muttafaqun alaih, hafalan Quran itu seperti unta yang tak tertambat. Itu maksudnya gitu, Pak. Hafalan Quran itu seperti unta yang tak tertambat. Kenapa? Unta itu kabur, Pak. Kabur udah. Maka kalau kita menghafal Quran, nggak diulang-ulang, habis. Benar-benar habis. Hafal juz amma gitu. Lama nggak diulang-ulang. Udah, sampai nggak ada bekas. Nah sekarang ada seorang sahabat Nabi dari kecil tuh gembala onta. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua. Semua onta-onta digembalakan beliau di wilayah Mughammas. Semuanya Bani Adi ontanya beliau yang didik. Bukan didik, yang menggembala. Akhirnya apa? Sebelum masuk Islam, seorang Umar bin Khattab udah tingginya luar biasa. Tingginya Umar tuh, Pak, seperti setara dengan orang naik onta. Makanya beliau kalau naik kuda, kakinya nyusur ke tanah. Tingginya kayak apa? Udah gitu suaranya menggelegar, jeger. Kalau jalan membusungkan dadanya, dan kalau ada orang berpapasan gak minggir, nantang gelut ya. Nantang gelut ya. Diajak gelut beneran, Pak. Dan gelutnya Umar bin Khattab itu kayak MMA sekarang UFC itu. Diangkat, Pak, dibanting, buk, itu Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia didiknya onta. Interaksi dengan onta dan kambing aja ngefek. Apalagi dengan pergaulan yang tidak baik. Nempel, Pak. Orang tua membangun pendidikan yang islami, setelah keluar lingkungannya jelek. Banyakan, Pak, jujur saja. Pendidikan yang gak benar itu biasanya dari teman sekolah. Yang ngajari pertama kali misalnya ngerokok misalnya. Loh, itu dari SD temennya ngerokok, ikut ngerokok. Temennya kemudian pacaran, ikut pacaran. Itu Masya Allah, Subhanallah tuh. Makanya kata beliau yang pertama, jagalah anakmu dari lingkungan yang jelek. Kita di Masjid Miftahul Iman dengan TPA-nya yang bagus. Nah ini lingkungan yang bagus. Harusnya itu menjadi perhatian kita. Concern kita, Pak. Kemudian,
Yang kedua adalah la yasta'milu fi radha'ihi wa hadanatihi illa imra'atun salihah ta'kulul halal. Fa innal labanal hasilu minal haram la barakata fihi. La barakatu fihi. Jangan kau ambil atau pakai, yastamil itu pakai. Jangan kau pakai ibu susu kecuali seorang wanita salihah yang dia agamanya bagus, makanannya pun halal. Kita mungkin agak nanya-nanya, ngapain ibu susu? Kalau orang Arab itu Pak, biasa. Jadi kalau misalnya anak lahir, itu yang nyusui bukan ibunya saja. Tapi kalau dia lihat ada seorang wanita asinya bagus, secara nutrisinya bagus, tumbuh kembangnya bagus, maka kemudian dia mengambil ibu susu. Selain menambah kekerabatan, yang penting itu adalah nutrisinya baik. Yang kedua, Pak, kalau diambil dari wanita yang masih tinggal di desa, kelebihan yang kedua adalah desa itu masih lebih sehat udaranya, lingkungannya. Maka anak kita bisa tumbuh lebih sehat. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan. Pergaulan di kota yang lebih hedonis. Wallahu alam kalau sekarang di desa hedon atau enggak. Kalau di kota itu nyaris lebih hedon. Oh di desa itu enak Pak. Maaf ini sederhana saja. Orang desa itu mungkin pakaiannya biasa. Tapi rata-rata punya rumah, punya pekarangan, punya ternak. Kenapa? Sederhana. Makan tinggal ngambilin daun-daun pepaya, disambel terasi, pakai sayur asem, enak, udah selesai, kelar tuh. Tambah ikan asin. Nikmat. Kalau orang kaya, orang kota, gimana Pak? Macem-macem pengennya. Makannya mau. Pengen yang enak tempatnya. Makan di atas perahu. Ada lagi pengen makan lagi ayunan. Ada lagi makan gimana? Macem. Naik pesawat. Macem-macem, Pak. Mutadinatun, dia punya agama yang bagus karena orang luar, ini kan sebenarnya ibu susu ini orang luar, kalau dia agamanya jelek ngajari nggak benar. Mas sekali lagi kalau ibu susu ini ya kita katakan kalau di Indonesia nggak ada tradisi itu kecuali darurat. Kecuali darurat. Orang Indonesia itu kalau ibunya asinya nggak bagus, larinya bukan ibu susu, sapi susu. Mesti dikasihnya sapi. Padahal bagusnya ASI Pak Bu. Walaupun ASI orang lain. Cuma kita nggak biasa gitu. Ada tetangga punya anak juga, air susunya bagus, anaknya gemuk-gemuk. Susui anak saya ya. Nah itu belum bisa kalau di kultur kita. Kalau orang Arab biasa. Biasa. Daripada disusui sapi Pak. Jauh kualitasnya. Nah yang paling penting, ta'kulul halal. Wanita itu memakan makanan yang halal. Ini sebenarnya karena untuk orang tua sudah clear. Kaitannya dengan makan dan minum, dia fokus pada halal, tidak yang haram. Hati-hati Pak, makanya kalau kita bicara mendidik anak, tengok apa yang dia makan. Kalau ayah ibunya, dia menjaga apa yang dia makan itu halalan thayyibah, maka darah, dagingnya, karena tumbuh dari makanan yang halal, maka darah dan dagingnya tumbuh dengan makanan yang halal itu qabilatun huda,
mudah menerima hidayah. Dididiknya lebih enak. Turunlah la barakata fi, kalau enggak ada makanan halal, kalau dikasih makanan haram tidak berkah. Makanya kata Nabi, darah daging yang dia dari itu yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulalahu, maka neraka lebih layak baginya. Kenapa? Karena itu jadi tempatnya setan. Lianna syaitan yajri kama jarad dam. Setan itu berlarian sepanjang aliran darah. Itu kata Nabi, Pak. Jadi dalam tubuh kita tempat bersemayamnya setan itu di darah. Setan tuh, Pak. Sampai darah itu masuk ke bilik jantung, maka kemudian di bilik jantung kita itu ada jatah setan nongkrong di situ. Kalau makanannya haram, maka menjadi tempat yang paling nyaman bagi setan bersemayam dalam tubuh anak-anak kita. Dan kalau seandainya setan banyak bersemayam di atas darah, jantung, sedangkan darah ini masuk ke otak, dikasih ilmu, nolak. Dikasih ayat, nolak. Saya itu, Pak, ada ibu-ibu, Pak, tolong anak saya. Kenapa, Bu? Anak saya itu sudah tidak mau sholat. Ketika disuruh sholat, anak saya malah nanyain, kenapa saya harus sholat? Akhirnya saya diskusi sama anaknya. Sebelum diskusi, anak itu bilang, maaf ya Pak Ustadz, kalau diskusi sama saya, jangan bawa-bawa Quran dan Sunnah. Jangan ngeluarin dalil, saya nggak percaya. Jangan, qala Allah, saya nggak mau. Kamu diskusi sama saya. Allah. Jadi kalau menjelasin pakai logika, Pak. Udah gitu kalau logikanya nggak konstruktif, nggak terstruktur, dia logikanya logika liar, yang jadi sudut pandangnya hawa nafsu, ya udah kelar, nggak ketemu. Nah ini banyak Pak anak-anak muda sekarang. Jadi kita pernah sampaikan, mungkin nggak ateis tapi agnostik. Percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama, tidak mau sholat. Orang tua nggak tahu Pak, anaknya sudah agnostik. Karena apa? Taunya pulangnya pas lebaran. Kalau lebaran dia sholat. Tapi sholatnya setahun sekali. Wah, tiap hari tidak sholat. Oh itu banyak banget kalau di kota-kota besar. Saya tanya kepada anak itu, yang seperti kamu ini banyak apa sedikit? Banyak. Hati-hati itu Pak. Nolak. Akhirnya saya sampaikan, Bu, coba tengok makanannya, minumannya, coba tengok. Pastikan yang halal. Jangan yang haram. Makanya ibu punya peran, Bu, untuk mendidik anak itu dimulai dari ibu punya ketegasan pada suami. Nabi memerintahkan kepada wanita untuk ngomong kepada suaminya. Wahai suamiku, jangan kau biarkan masuk ke dalam rumah ini makanan yang haram. Itu syariatnya. Setiap isi harus ngomong gitu, Bu, ke suami. Kenapa? Karena suami itu karena ingin membahagiakan anak dan istrinya, ketika di lapangan lupa halal haram. Beneran Pak, banyak yang lupa. Anaknya pengen masuk sekolah, pindah, ini biaya daftar ulangnya berapa? Ibunya pengen dibelikan kulkas baru karena sudah rusak.
Pendapatannya tidak cukup. Tahu-tahu ada seseran. Kayaknya nggak ada yang tahu nih. Nah itu. Akhirnya apa? Diterima. Ini kebanyakan bapak-bapak itu lupa. Ingin membahagiakan anak isi, tapi dari sisi dunia, lupa urusan akhirat. Makanya dari awal Rasul menyampaikan kepada para istri, sampaikan ke suaminya. Wahai suamiku, jangan kau biarkan masuk ke dalam rumah ini makanan yang haram. Yang halal saja, sedikit tapi berkah. Itu yang penting daripada banyak melalaikan sampai saya lalai mau habis waktunya. Habis. Nah, Bapak, ini series ini nasihat dari Imam Ibnu Qudamah karena ini juga sama-sama penting. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas kesilapan, kesalahan kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari saya pribadi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Nasrul. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.